Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Haryanti dari TMT 3C akan mempresentasikan materi tentang sejarah matematika. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, matematika Mesir kuno, matematika Babilonia, matematika Yunani, matematika Cina, dan matematika India. Yang pertama yaitu matematika Mesir kuno. Sejarah mengatakan bahwa matematika berasal dari Mesir. Hal ini dapat dilihat dari dua pandangan. Yang pertama, gagasan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Metafisik menyebutkan bahwa sains-sains matematis berasal dari Mesir. Yang kedua, pandangan Proclus, seorang pengamat ahli dari Yunani, dalam komentari on the first book of Euclid Elements yang menyebutkan bahwa sebagian catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir yang konon berasal dari pengukuran luas tanah. Kemudian aturan geometri biasanya digunakan untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung. Kemudian aritmatika diperlukan untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak, menghitung bunga pinjaman, dan penyusunan kalender kerja. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1978. Ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris, mereka memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir, baik pada masa kuno dan zaman modern. Catatan sejarah peradaban Mesir kuno seperti monumen, Mesir modern, dan sejarah alam ditulis dalam sebuah naskah yang belum mampu dibaca dan diterjemahkan oleh siapapun. Namun, setelah ditemukannya batu Rosetta oleh teknisi saat invasi militer, naskah tersebut dapat diterjemahkan. Ada dua papirus besar yang membuka sejarah peradaban matematika Mesir kuno. Yang pertama, papirus Rin. Papirus Rin adalah risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal dengan huruf hieratik yang diterbitkan pada tahun 1927. Papirus ini memberikan rumus perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan. Selain itu, lembaran ini juga menjadi bukti bagi pengetahuan lainnya seperti bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik. Lebih jelasnya, inti dari papirus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Yang kedua yaitu papirus Moskow. Papirus Moskow atau papirus Kolanisev adalah naskah yang berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume 5 terpenggal. Kemudian matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia sejak permulaan Sumeria hingga peradaban Helenistik. Sumber sejarah bangsa Babilonia yaitu ditemukannya lempengan tanah liat yang ditulis menggunakan tulisan berbentuk paku. Sebagian besar lempengan yang berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi meliputi topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, tabel perkalian, dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Berikut adalah gambar tulisan berbentuk paku. Sistem matematik Babilonia adalah heksadesimal atau bilangan berbasis 60. Penggunaannya dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit dan 60 menit untuk sejam, serta penggunaan satuan sudut yaitu 360 atau 60 kali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Kemajuan besar dalam matematika Babilonia terjadi karena dua hal. Yang pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi. Yang kedua, bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real dengan digit yang ditulis di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih besar, seperti bilangan berbasis 10. Kemudian contoh angka Babilonia. Misalnya desimal 12345 berarti 1 dikali 10 pangkat 4.
Mengapa pangkat 4? Karena angka setelah 1 itu ada 4 angka, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ditambah 2 kali 10 maka 3. Mengapa pangkat 3? Karena angka setelah 2 itu ada 3 angka, yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian ditambah 3 kali 10 pangkat 2, ditambah 4 kali 10 pangkat 1, ditambah 5. Yang kedua, yaitu menggunakan notasi yang dipisahkan dengan koma. Contohnya 1,57, 46, 40. Jika dinyatakan dalam bilangan seksagesimal menjadi 1 dikali 60 pangkat 3 ditambah 57 kali 60 pangkat 2 ditambah 46 kali 60 pangkat 1 ditambah 40 sama dengan 424.000. Kemudian matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai oleh Thales dari Miletus pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras dari Samos 582 sampai 507 sebelum Masehi. Pythagoras mendirikan sebuah mazhab Pythagoras yang mendakwahi bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Selain itu, mereka juga dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras dan dihargai atas peran utamanya dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya teori bilangan dan geometri. Kemudian Thales menggunakan geometri untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Selain itu, teorema Thales menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Kemudian matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Zhao Pei Xuanjing pada tahun 1200 sampai 100 sebelum Masehi. Pada tahun 212 Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan untuk membakar semua buku selain yang resmi diakui pemerintah. Tak lama kemudian, dinasti Han menghasilkan karya matematika sebagai perluasan dari karya yang kini menghilang akibat pembakaran buku pada tahun 212 Masehi. Karyanya diantaranya 9 bab tentang seni matematika yang terdiri dari 246 soal yang membahas tentang pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri yang menggambarkan ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, teknik, survei, serta bahan segitiga siku-siku dan pi. Ia juga menciptakan bukti matematika untuk teorema Pythagoras dan rumus matematika untuk eliminasi Gauss. Kemudian matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Sulba Sutras merupakan tulisan-tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Kemudian Panini pada abad ke-5 sebelum Masehi merumuskan aturan tata bahasa Sanskerta. Ia juga menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Kemudian Pingala pada abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Karya Pingala juga berisi tentang gagasan dasar mengenai bilangan Fibonacci atau Matrameru. Kemudian Aryabhata juga memperkenalkan fungsi versinus, menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar, infinitesimal, dan persamaan diferensial. Ia juga memberikan nilai pi yang bersesuaian dengan cara membagi 62.832 dibagi 20.000 menjadi 3,14. Kemudian Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Tak hanya itu, Madaya dari Sangamagrama juga menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai 3,14. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.